Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Ya, seperti yang kita tahu ya, selain pandemi, jadi beberapa waktu yang lalu tuh ada berita yang lagi ramai juga ya. Ini tuh terkait pemerintah, yaitu laptop merah putih. Ya, tujuan itu adalah untuk pelajar ataupun untuk education. Makanya menggunakan laptop Chromebook ya, dengan OS-nya itu Chrome OS. Nah, di video ini gue nggak akan bahas polemik problematika soal pemerintah ya. Kita bakal bahas karena ada kata-kata Chromebook-nya. Dan untuk pelajar ataupun education. Dan video ini gue akan bahas ya mengenai laptop Chromebook. Ternyata laptop Chromebook tuh bukan cuma untuk education ataupun pelajar doang ya, yang speknya ya agak rendah gitu. Ternyata laptop Chromebook tuh sekarang udah banyak banget yang punya spek yang bagus. Salah satunya itu adalah ini ya. Ini adalah Asus Chromebook Flip. Asus Chromebook Flip C434. Ini tuh ditunjukkan untuk consumer market ya, seperti profesional, business user, content creator juga bisa. Bahkan sampai ya, kalau misalnya kalian pelaku startup yang lagi merintis startup, ini tuh cocok banget buat kalian beli. Nah, sekarang mari kita bahas kenapa laptop ini gua suka banget dengan budgetnya yang 11 jutaan. Ya, kenapa ini bisa mahal dan kenapa pakai spek yang tinggi. Sekarang mari kita bahas, dan sebelum mulai seperti biasanya kita bumper simple dulu. Let's go. Oke, baik. Sesuai namanya, sekarang mari kita bahas melalui desainnya. Namanya itu adalah Asus Chromebook Flip C434. Laptop ini tuh bisa kita flip ya, atau kita lipat seperti ini, sehingga memudahkan kita dalam menggunakannya. Bisa kita gunakan mode laptop normal ya, seperti ini, atau kita juga gunakan mode seperti ini untuk digunakan saat presentasi di cafe. Atau kita gunakan posisi seperti ini nih, ala-ala screen gitu ya. Dan bisa juga kita gunakan mode tablet ketika kita gunakan kerja santai atau menikmati konten hiburan. Laptop ini punya desain modern dan sangat terlihat premium ya, dengan material logam. Cukup wajar ya sebenarnya, mengingat harganya tuh mulai dari 11 jutaan. Tapi masih terkait desain, laptop ini tuh menarik ya, karena selain punya desain yang sangat premium dengan build quality yang bagus, yang solid, laptop ini juga dilengkapi dengan spek yang bagus. Mungkin banyak yang bertanya ya, loh kenapa kok laptop Chromebook harganya mahal? Nah, makanya di video ini mari kita bahas. Pertama itu mari kita bahas dari layarnya. Laptop ini tuh hadir dengan layar Nano Edge display dengan 4 sisi yang punya bezel yang sangat tipis. Punya ukuran 14 inci dengan panelnya ini tuh IPS, dan color gamutnya ini tuh 100% sRGB. Kemudian nih, menariknya, layarnya ini tuh sudah touchscreen ya, sehingga memberikan kemudahan lebih dalam mengoperasikan laptop ini di berbagai kondisi. Walaupun punya bezel tipis, tapi laptop ini tuh masih memiliki webcam dengan resolusi 720 pixel di 30 frame per second, yang bakalan ngebantu kita ketika melakukan Zoom meeting ataupun aktivitas lainnya yang membutuhkan webcam. Untuk di kelasnya, layarnya itu sudah terbilang bagus banget ya. Gambar berhasil ditampilkan dengan sangat baik, dengan ketajaman yang sudah cukup oke, serta saturasi yang pas. Nah, karena layarnya sudah 100% sRGB, layarnya ini tuh sudah bisa menampilkan akurasi warna dengan baik, sehingga sudah punya standar yang cocok untuk digunakan buat kalian yang punya pekerjaan terkait dengan warna, misalnya editing foto, color grading video, sketch, dan lain-lain. Kemudian ngomongin entertainment, selain layarnya juga bisa menampilkan gambar dengan baik, experience lebih yang diberikan laptop ini ada di speakernya. Jujur ya, gue nggak dapat informasi speakernya ini tuh menggunakan teknologi apa, tapi selama gue coba dengerin musik ataupun nonton video di laptop ini, speakernya ini tuh bisa menghasilkan suara yang bagus. Memang tidak begitu bagus untuk di kelasnya, tapi suara yang dihasilkan bebas distorsi dan bassnya juga cukup terdengar dengan baik. Pokoknya digunakan untuk menemani konten hiburan, speakernya ini tuh sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Lanjut ke bagian sektor I/O portnya ya. Di sebelah kirinya ini tuh ada port DC in-nya ya, yang sudah menggunakan USB Type-C, kemudian ada juga USB Type-A, dan uniknya juga nih ada tombol volume yang memudahkan kita menaikkan dan menurunkan volume dengan mudah. Terus ada tombol power untuk menyalakan laptopnya ini. Sementara di sebelah kanannya ada port USB Type-C dan slot micro SD. Sebenarnya buat gua cukup disayangkan ya tidak adanya port HDMI. Karena mengingat laptop ini tuh untuk business user yang biasanya punya aktivitas presentasi di layar kedua ya, seperti kerja kantoran. Walaupun sebenarnya ada alternatif menggunakan Type-C, tapi dengan menghadirkan HDMI, laptop ini akan tampil lebih lengkap.
Sesuai dengan target marketnya, salah satunya yaitu bisnis user ataupun mahasiswa, menggunakan laptop ini tuh untuk kebutuhan kasual seperti mengetik sangat bisa diandalkan. Posisi keyboard akan sedikit terangkat ketika kita membuka laptopnya ini ya, sehingga membuat posisi mengetik menjadi lebih ergonomis atau Asus menyebutnya dengan ergolift design. Terus tombol-tombol keyboardnya juga sangat empuk ya, enak banget pokoknya. Dan kalau menurut gua, jarak antar tombolnya ini tuh pas, sehingga posisi jari mengetik jadi lebih nyaman. Buat gua yang pertama kali menggunakan Chromebook, terdapat sedikit perbedaan pada bagian keyboardnya. Umumnya pada keyboard laptop, posisi tombol ini tuh adalah caps lock ya. Tapi pada keyboard ini tuh ya, pada laptop ini tuh berbeda. Ini adalah tombol search untuk mencari aplikasi, data, settingan, dan lain-lain di laptop Chromebook ini. Bahkan kita juga bisa menggunakan voice ya, atau Google Assistant. Sementara di bagian atas ini tuh ada tombol refresh, ada tombol full screen, ada tombol untuk multitasking, tombol brightness, volume, dan lain-lain. Perbedaan tombol keyboard seperti ini tidak menjadi sebuah hambatan ya, karena jujur pas gua coba beberapa minggu, gua sudah cukup terbiasa untuk posisi keyboard di laptop ini. Kemudian untuk touchpad-nya ini tuh punya ukuran yang pas, sehingga memberikan kenyamanan dalam menggunakannya. Melakukan tapping, sweeping, scrolling, dan zooming di touchpad-nya ini tuh bisa dilakukan dengan sangat mulus dan mudah. Lanjut untuk OS dan speknya ya. Untuk speknya ini tuh menggunakan Intel Core i5 ya, kemudian menggunakan Intel HD Graphics 615, RAM-nya 8GB, storage-nya ini 128GB, menggunakan Chrome OS ya, dan baterainya itu bisa sampai 10 jam ya, ketika penggunaan kasual dan standar aja. Kemudian tiba-tiba ada yang bertanya nih ke DM Instagram gue mengenai kenapa laptop Chromebook ini tuh menggunakan prosesor Intel Core i5. Nah, jawaban gue adalah, jadi, berhubung Chromebook ini tuh target marketnya itu adalah business user ataupun consumer market ya, ada masa di mana orang-orang yang pekerja atau business user itu ya masih memerlukan aplikasi dari Windows ataupun Linux. Sehingga spek yang tingginya ini tuh salah satunya berfungsi untuk menjalankan layaknya virtual machine. Jadi kalau misalnya di Linux, kita juga bisa menginstal aplikasi Linux di Chromebook-nya ini ya. Caranya itu gampang banget. Jadi kita tinggal masuk ke menu setting, kemudian cari menu developer, dan aktifkan Linux Development Environment. Sementara untuk menjalankan aplikasi berbasis Windows, kita bisa menggunakan aplikasi third party ya, atau pihak ketiga seperti Crossover, yang sifatnya menjadi virtual machine agar aplikasi Windows bisa berjalan dengan baik. Nah, pengalaman gue selama menggunakan Asus Chromebook ini tuh jujur ya, buat kebutuhan gue pribadi, ya ini tuh sangat memudahkan, sangat menyenangkan banget. Karena apa? Mulai dari mengetik enak, browsing juga enak. Kemudian yang paling penting tuh karena ya gue butuhnya cuma ngetik, terus bikin script. Dan bahkan gue bikin konten TikTok, bikin edit foto di VS Code, bikin konten edit video juga di InShoot ataupun KineMaster ya. Di laptop ini tuh bisa. Jadi ketika gue sudah membeli aplikasi berbayar di Play Store, di laptop ini kita bisa mendownloadnya juga. Enak banget kan, sinkronisasinya enak. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang belum bisa tergantikan menggunakan laptop Windows. Kayak misalnya gue ngedit yang lebih lebih detail itu enaknya pakai DaVinci Resolve ataupun Adobe Premiere. Tapi setidaknya untuk memenuhi kebutuhan content creator, ya kalau misalnya kita lagi traveling kemana-mana, ini sangat enak banget menurut gue. Dan ada beberapa hal yang menarik nih selama gue menggunakan laptop Chromebook dari Asus ini. Yang pertama, bootingnya tuh cepet banget. Nggak tahu kenapa. Ini tuh enak banget. Booting menggunakan Chromebook ini tuh cepet banget. Kemudian yang kedua ini tuh enaknya sinkronisasinya ya, yang tadi gue bilang. Kalau kita sudah masuk ke ekosistem Google, Chromebook ini tuh sangat amat melengkapi. Data-data di smartphone, mulai dari dokumen di Google Drive, catatan di Google Keep, foto-foto di Google Foto, dan lain-lainnya ya, bisa langsung sinkron ke Chromebook ini asalkan kita login menggunakan email yang sama. Bahkan nih kalau untuk enterprise ataupun untuk startup enaknya ini nih. Jadi kita tuh bisa kayak manage beberapa laptop gitu ya. Misalnya nih, gue bikin startup, gue punya anggaplah 20 karyawan. Daripada gue pakai Active Directory ataupun Windows Server gitu kan, ya lebih ribet ya. Mending pakai Chromebook semuanya, kemudian kita berbayar dulu sih kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah, $50 kalau nggak salah per bulan. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian cek aja. Nanti gue bisa men-setting semua Chromebook yang ada di kantor gue gitu. Enak banget kan? Misalnya mulai dari wallpapernya, terus USB-nya jangan masuk
apa gitu, nggak boleh kopi-kopi. Terus internet juga kita batasin, kalau misalnya jam segini jangan nonton YouTube. Enak banget pokoknya kalau misalnya menggunakan Chromebook ini. Terus nih menariknya gini nih, kalau misalnya anggaplah salah satu dari tim kita nih, kita kerja nih pakai Chromebook semua. Salah satu dari tim kita tuh anggaplah misalnya amit-amit ya, laptopnya hilang atau ketinggalan di rumah lah gitu kan. Laptop Chromebooknya ya. Nah, kita bisa pinjem laptop Chromebook punya teman kita. Kemudian kita login menggunakan email kita, maka data-datanya bakal langsung ke copy ke laptop itu. Enak banget kan? Jadi sangat amat memudahkan. Cuma memang syaratnya satu, yaitu internet. Dan yang ketiga, untuk security-nya selalu terupdate. Jadi buat gue pribadi, hal ini membuat kita merasa aman. Karena ini menggunakan Chrome OS, sehingga di laptop ini tuh kita bisa menemukan aplikasi Google Play Store, di mana kita bisa mendownload aplikasi layaknya sebuah smartphone. Untuk keperluan kerja, gue download Slack, Monday, Asana, dan lain-lain. Kita juga bisa download game ya, yang sedang populer, misalnya Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact. Tapi nggak gue coba ya di sini ya. Terus gue juga coba install beberapa aplikasi seperti VS Code, TikTok, Lightroom, dan lain-lain. Nah, untuk aplikasi yang belum support dengan resolusi sebuah laptop ya, maka aplikasi akan ditampilkan dengan ukuran kotak seperti ini. Dan sejujurnya ini lebih nyaman ya dari sisi user experience-nya. Sementara kalau aplikasinya sudah support dengan resolusi layar ya, layar laptop seperti ini, misalnya Lightroom, aplikasi tampil dengan baik, layaknya kita membuka aplikasi desktop. Ini sangat menarik. Oke, baik, kesimpulannya, selama gue menggunakan Asus Chromebook Flip C434 ini, agak susah juga namanya ya, panjang, gue suka lupa kalau panjang-panjang. Selama gue menggunakan laptop ini, jujur gue merasa sangat nyaman banget, terbantu banget, karena kebetulan memang gue tuh sudah masuk ke ekosistemnya Google. Sudah banyak layanan yang udah gue subscribe di Google, jadi sekali gue login ke sini sudah sangat enak banget. Google Drive-nya udah enak, semuanya udah enak, gue sama sekali nggak ada kendala, dan kebetulan memang internet di gue juga emang memenuhi, jadi sudah cukup enak banget. Walaupun sebenarnya ingat ya, nggak bisa tergantikan full sisi Chromebook ini tuh untuk kebutuhan gue dari sisi lainnya nih. Gini, kalau misalnya gue bikin konten di luar, bikin gue konten santai-santai aja, yang ringan-ringan aja, menggunakan Chromebook ini tuh sudah sangat cukup. Tapi kalau misalnya gue butuh color grading yang lebih detail, editingnya lebih detail juga, lebih kompleks, itu gue menggunakan Windows tetap ya, menggunakan aplikasi DaVinci Resolve. Tapi overall kalau misalnya kalian lagi di luar atau kemana-mana gitu ya, ataupun kebutuhannya kayak gua, laptop ini menurut gua sangat worth it buat kalian beli. Ingat ya, selain Chromebooknya, selain OS-nya, laptop ini tuh punya desain yang menarik juga, ini premium. Kemudian build quality-nya bagus banget, ini serius. Dan yang paling penting juga nih, bisa di flip, kemudian bisa touchscreen juga. Jadi sangat nyaman banget menggunakannya, layarnya juga sudah bagus, ini sudah paket komplit menurut gua. Nah, kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Dan kalau mau ada yang ditanyain, langsung aja DM gua di Instagram di @wiswanzon. Oke, paling itu saja kali ya pembahasan singkat gua mengenai Asus Chromebook ini. Semoga aja bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tanyain, langsung aja tulis di kolom komentar atau DM Instagram gua ya. Oke, gua pamit dan bye. Ya ampun, ini gerah amat ya. Aduh.